Kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Itu di SMS dan center. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Nanti itu ditahan gimana, Beb? Nanti belakang. Belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, kerumunan. Ini kerumunan semua yang nanti diperiksa kamu. Mat kata dia. Nah, Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi. Dan yang mengancam UAS pasti tidak Pancasilais. Karena kenapa? Mengancam warga negara yang menyatakan pikiran dan hati nuraninya. Tetap tenang, ditetapkan tersangka FPI Habib Rizik pejuang. UAS mengaku mendapat ancaman. Ustadz Abdul Somad UAS terang-terangan membela Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Dia mengaku tidak takut meski sudah ada pesan WhatsApp yang mengingatkannya jangan berpihak. Kemarin saya dapat WA, isinya mengingatkan beberapa ustadz sudah masuk tahanan. Luar biasa ya. Rezim ini rezim yang memenjarakan ustadz namanya kalau ancamannya begitu. Besok-besok saya katanya yang bisa saja ditahan, ungkap UAS dalam. Front Pembela Islam telah mendengar kabar penetapan tersangka Habib Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya, termasuk upaya polisi untuk melakukan penjemputan paksa kepada 6 tersangka tersebut. Wakil Sekretaris Umum sekaligus pengacara FPI Aziz Yanwar menyiratkan tengah mempertimbangkan langkah hukum yang bisa diambil untuk menyikapi penetapan status tersangka pada Habib Rizik dan 5 orang lainnya. Bahwa kita akan sedianya, rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik. Kami dari tim kuasa hukum masih akan membahas hal ini juga dengan para tersangka, termasuk Imam Besar HRS dengan berbagai upaya yang kemungkinan sebagaimana ketentuan KUHP. Kami dari tim kuasa hukum masih akan membahas hal ini juga dengan para tersangka termasuk Imam Besar HRS dengan berbagai upaya yang memungkinkan sebagaimana ketentuan KUHP, kata Aziz. Aziz menyampaikan Habib Rizik Syihab tak begitu berlebihan menyikapi penetapan status tersangka. Yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ia menyebut Habib Rizik merespon status tersebut dengan santai. Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan kita jawab selesaikan. Beb, soal penahanan, Beb. Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Atas penetapan status tersangka ini, Imam Besar HRS tetap tenang. Beliau pejuang, siap dengan segala resiko, ujar Aziz. HRS mau ditangkap, ada yang SMS ke UAS. Hati-hati Mad, nampaknya kau tak lama lagi. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Itu di SMS dan center. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Nah. Mat kata dia. Nah, Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Ulama kondang Ustadz Abdul Somad menanggapi status tersangka yang disematkan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, penyidik menetapkan Habib Rizik tersangka kasus penghasutan dan melawan petugas dan akan ditangkap karena 2 kali mangkir surat panggilan. Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan. Ya, kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini. Kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Ya. Dulu zaman nenek kita yang hilang itu Jarum, sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tidak ada lagi pasal yang tidak menjeratnya. Dicarikan pasal keramaian, ujar UAS. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Habib Rizik dicari-cari kesalahan
sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. UAS juga menanggapi sejumlah ulama yang telah dulu dijadikan tersangka dan ditahan polisi. Di antaranya Suginur Harja alias Gus Nur yang ditahan Bareskrim atas kasus dugaan ujaran kebencian. Dan Ustadz Maher At-Twalibi alias Sony Ernata terkait kasus ujaran kebencian dan bernuansa sara. Ustadz Gus Nur udah masuk, Ustadz Maher udah masuk penjara. Nanti ada yang SMS saya lagi. Hati-hati Mad, nampaknya kau tak lama lagi. Sambungnya. Baru ya tadi. Mat kata dia. Ustadz Maher dah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi. UAS pun mengaku tidak takut dengan ancaman yang dilayangkan kepadanya. Bahkan pada 2019 silam, dirinya juga sering mendapat ancaman oleh orang yang tidak dikenal. Saya kok kalau orang itu masih mengaji, ya, orang itu masih sholat, saya masih percaya. Ya. Ini bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan meta yuridis sudah. Tapi intinya adalah, ya mereka yang menjalankan perintah agamanya, mereka mempraktikkan Pancasila, yaitu sila pertama. Jadi sangat aneh sekali kalau misalnya orang mengatakan Pancasila itu seolah-olah hanya toleransi. Tidak. Pancasila itu satu kesatuan, ya. Tidak hanya soal toleransi saja, menjalankan agamanya, tahu soal sisi kemanusiaan orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara sekalian, hati nurani kita bagaimanapun kadang-kadang terusik dengan ketidakadilan ini. Bukan soal benci atau tidak. Insya Allah tidak benci, ya. Saya ini paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 ditakut-takuti orang. Hati-hati kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak kami buka aibnya. Saya tidak kenal Pak Prabowo tuh. Saya enggak tahu. Tapi semakin diancam. Pungkasnya. Saya tak kenal Pak Prabowo, itu tak tahu saya dia. Tapi kalau semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kali ini. Tak takut saya. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-tancam. Belum kenal kan sama. Seperti diketahui, Habib Rizik sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan. Selain Habib Rizik, 5 orang lainnya juga turut ditetapkan tersangka, yakni Ketua Panitia Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatos, Penanggung Jawab Maman Suryadi, Penanggung Jawab Acara Kiai Sobri Lubis, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Keenam tersangka itu sudah dilakukan pencegahan untuk berpergian ke luar negeri selama 20 hari. Surat permohonan pencegahan sendiri dilayangkan pada 7 Desember 2020. Selain pelanggaran UU Karantina Kesehatan, Habib Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Sementara itu, kelima tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.